Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Moloy di channel MedTV. Di video kali ini kita akan belajar cara mencari luas di bawah kurva dengan menggunakan integral. Nah, misalkan ada kurva seperti ini. Pada bidang kartesius ya, ini sumbu Y, ini sumbu X. Misalkan ada kurva bentuknya seperti ini ya. Kita misalkan saja bentuknya seperti ini. Kurva fx. Lalu di sini ada kurva gx ya, seperti itu. Maka kalau kita mencari luas daerah yang dibatasi dua kurva ini, dari misalkan dari sini, dari A sampai B ya, luas area ini, maka kita bisa mencarinya dengan menggunakan integral, yaitu dengan rumus integral. Nah, ini untuk mencari luas ya. Integral batasnya dari A sampai B, terus kurvanya tinggal kurva yang di atas daerah yang diarsir dikurang sama kurva yang ada di bawah daerah yang diarsir ya. Jadi ini misalkan ini yang diarsir daerah sini nih, yang di atas kan kurva ini fx, berarti tinggal si fx dikurang sama yang di bawah yang diarsir, yaitu kurva gx. Nah, jadi seperti ini cara mencari luasnya. Nanti tinggal diintegral, habis itu tinggal masukkan nilai-nilainya. Masukkan yang B terlebih dahulu, lalu hasilnya dikurang yang X-nya A. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Terus ada juga bentuk yang seperti ini ya. Kalau hanya satu kurva seperti ini, misalkan kurva fx, ini A sampai B area ini, maka luasnya integral dari A sampai B yaitu fx dx. Sebenarnya yang atas kurang yang bawah ya. Atas kan yang atas ini fx, yang bawahnya ini nih sumbu x. Sumbu x itu kan sumbu x nih, ini persamaannya y sama dengan 0 ya. Berarti kalau fx dikurang 0 kan sama aja kayak fx. Seperti itu. Berikutnya, kalau dia ini sumbu x-nya kakak buat di sini ya, sumbu x, ini sumbu y. Kalau dia di bawah sumbu x, misalkan kurvanya seperti ini. Ini A, ini B ya. Cari area yang di bawah sumbu x seperti ini. Ini kurva fx ya. Maka luasnya minus integral dari A sampai B untuk fx dx. Nah, ini kakak akan jelasin nih kenapa dia minus ya. Banyak yang bilang karena dia di bawah sumbu x. Pada prinsipnya sebenarnya seperti ini. Yang atas kan ini. Yang atas ini yaitu persamaannya y sama dengan 0 ya. Yang bawah kan fx. Jadi kalau kakak tulis 0 dikurang fx, nah ini menghasilkan min fx. Maka rumusnya menjadi minus seperti itu ya. Ini karena bukan di bawah sumbu x ya, tapi karena kita lihat atas kurang bawah, maka menghasilkan minus seperti ini. Nah, terus untuk luas di bawah kurva yang dibatasi garis lurus sama kuadrat atau kuadrat dengan kuadrat, itu ada rumus cepatnya ya. Nanti kita akan, ini kakak jelasin rumus-rumusnya dulu ya, nanti baru kita latihan soalnya. Jadi kalau misalkan bentuk kuadratnya seperti ini atau seperti ini dibatasi dengan garis seperti ini, nyari area yang seperti ini, atau yang dibatasi kuadrat dengan kuadrat seperti ini ya. Nah, ini ada rumus cepatnya, nanti luasnya bisa pakai D akar D per 6 kali A kuadrat. Nah, nanti kita akan lihat contohnya. Oke, ini rumus-rumus dasar untuk integralnya. Sekarang kita masuk ke latihannya. Ini kakak hapus dulu. Kita masuk ke contohnya. Benarkah luas di bawah kurva itu bisa dicari dengan menggunakan integral?
Sekarang luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X dan sumbu X. Nah, ini jadi kalau kakak gambar, ini sumbu Y, ini sumbu X, dan Y sama dengan X. Berarti Y sama dengan X itu kalau kita bikin, kalau X-nya 1, Y-nya juga 1 ya. Kan Y sama dengan X. Kalau X-nya 2, Y-nya juga 2. Maka kalau kakak bikin titiknya, waktu X-nya 1, Y-nya 1 di sini. Waktu X-nya 2, Y-nya juga 2 di sini. Ya. Maka kalau kakak garis seperti ini, nah ini disebut Y sama dengan X. Terus dibatasi oleh sumbu X. Oh, ini batasnya kurang ya, kita tambahin satu lagi ya. Batasnya itu misalkan X sama dengan 6 ya, seperti itu. Nah, berarti dibatasi oleh Y sama dengan X, sama sumbu X, terus sama satu lagi Y, X sama dengan 6. X sama dengan 6 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ya. Dibatasi X sama dengan 6. Berarti areanya ini. Nah, tadi kurang ya, kalau nggak pakai ini nanti dia terbuka terus, cari luasnya lebar banget ya, harus kita batasi lagi. Jadi batasi X sama dengan 6. X sama dengan 6 berarti sampai sini saja kita cari luasnya, 6 ya. Nah, bagaimana kita mencari luas ini? Tadi kan kita menggunakan rumus integral ya. Kita buktikan dulu nih, nanti pakai integral sama pakai ini kan kita bisa lihat nih bentuknya segitiga. Pakai luas segitiga sama gak dengan menghitung pakai integral? Kalau sama berarti rumus yang tadi benar ya, rumus integralnya. Kita menggunakan integral terlebih dahulu. Integral dari, nah lihat batasnya dari 0 sampai 6 berarti ya. Ini mencari luas dari 0 sampai 6. Nah, fungsinya lihat yang di atas diarsir kan ini Y sama dengan X, berarti kan kalau kita, berarti kan Y itu kan sama dengan Fx ya, Fx nya sama dengan X, berarti X dikurang, nah ini Fx nya ya, dikurang bawahnya kan Y sama dengan 0 nih ya, dikurang 0. Nah seperti itu, atau kita nggak usah tulis ya, karena ini Y sama dengan 0, X kurang 0 kan pasti X ya, jadi kita tinggal tulis ini dx. Nah, kalau kita integral itu kan pangkatnya ditambah 1 ya. Ini pangkat 1, kalau ditambah 1 jadi 2. Lalu depannya ini kalau nggak ditulis 1 dibagi pangkat yang sudah ditambah 1. Ini jadi 1/2. Nah, kalau adik-adik nggak mengerti cara mengintegral aljabar, nanti di bawah kakak taruh linknya video pembelajaran integral aljabar. Setelah ini kita taruh batasnya di sini dari 0 sampai 6. Lalu cara memasukkan batasnya, yang atas dulu kita masukin 1/2 6 kuadrat dikurang sama yang batasnya bawah, setengah kali 0 kuadrat, seperti itu. Ini jadi 36 bagi 2, 18 ya. 6 kali 6 kuadrat kan 36, bagi 2 18, dikurang setengah kali 0, 0, jadi 18. Nah ini juga kita bisa juga ngitungnya langsung begini ya, setengah, terus ini kan X kuadrat, langsung X kuadratnya kita kurungin, yang 6 dulu, 6 kuadrat dikurang sama yang bawahnya, yang atas dikurang bawahnya, tapi X nya kuadrat, jadi makanya kita kuadratin. Nah bisa juga ngitungnya seperti ini, sama aja ya, setengah kali 36 kurang 0 sama dengan 18. Boleh seperti ini, boleh seperti ini menghitungnya. Nah, coba sekarang kita pakai rumus segitiga ya. Benar gak hasilnya 18? Nah, kalau kita lihat, segitiga itu kan luasnya setengah kali alas kali tinggi. Ya, anggaplah alasnya yang ini. Alasnya kita lihat panjangnya 6. Tingginya berapa? Tingginya, nah di titik ini kan Y ini kan garis Y sama dengan X ya, berarti kalau X nya 6, Y nya juga di sini 6, maka ini tingginya juga 6. Maka kita bisa tulis setengah kali 6 kali 6.
36 bagi 2 18. Nah, dengan menggunakan rumus 2 segitiga juga sama ya, hasilnya dengan menggunakan integral. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya ngapain kita pakai integral kalau bisa pakai rumus luas biasa ya, bangun datar. Nah, masalahnya kan kurvanya nggak selalu garis lurus ya, bisa jadi kurvanya bentuknya kuadrat seperti itu ya. Bagaimana kita mencari luasnya? Nah, kalau bentuknya kuadrat seperti ini misalkan, mencari luasnya. Nah, ini kita butuh cara integral. Oke, contoh berikutnya yang nomor 2 ya. Nah, luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 4 min X kuadrat. Pertama kita gambar dulu ya. Gambarnya seperti ini. Nah, ini kakak kasih nama Y1 ya, buat beda ini Y2. Y1 itu gambarnya seperti ini. Ini min 2, ini di 2, lalu ini di 4. Nah, gambarnya seperti ini. Ya, kurang pas ya, seperti ini. Harusnya simetris ya, ini sama ini sama ya. Kita rapikan dulu, ini duanya kejauhan. Nah, ini kita hapus dulu, kita gambar ulang biar lebih rapi. Ini minus 2, ini 2, 4. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin adik-adik nanya bagaimana kita bisa tahu gambarnya seperti ini yang bentuk kuadrat ya. Ini minus 2 ya. Bagaimana kita bisa tahu gambarnya seperti ini? Cara bentuk menggambar persamaan kuadrat seperti ini, grafik kuadrat, kakak juga ada videonya yang membahas cara menggambar grafik kuadrat. Jadi adik-adik sebelum belajar ini, adik-adik pastikan bisa dulu menggambar grafik kuadrat ya. Nanti kakak taruh linknya di bawah deskripsi video ini. Oke. Nah, sekarang yang bentuk linear nih. Y sama dengan min X plus 2. Kalau yang bentuk linear gampang ya. Kita coba aja kalau X-nya 0. Kalau X-nya 0 kan Y sama dengan min 0 tambah 2. Berarti Y-nya 2. Oh, kalau X-nya 0, Y-nya 2. Berarti di sini ya. Oh, di sini ya, Y-nya 2. 1. Oh, hapus ini. Y-nya 2. 1, 2. Ah, di sini ya, 2. Di sini titiknya X-nya 0, Y-nya 2. Kemudian kita coba lagi satu titik lagi, karena untuk bikin garis butuh 2 titik. Kalau Y-nya yang 0, sekarang kalau Y-nya yang 0 berarti min X tambah 2. Berarti X-nya sama dengan 2. Berarti kalau Y-nya 0, X-nya 2 di sini. Di sini ya titiknya. Nah, kita tinggal hubungin garisnya. Nah, tadi kan kita kasih nama ini Y1, ini Y2. Ini Y1, ini Y2 ya. Dan dibatasi lagi oleh X-nya dari 0 sampai 2. Nah, X-nya 0 kan dari sini sampai sini ya. Berarti dibatasi lagi dari oleh garis ini nih. Ini X sama dengan 2 ya, dari 0 sampai 2. Nah, berarti areanya yang ini ya, areanya yang ini. Dibatasi oleh bentuk kuadrat, dibatasi oleh garis linear, ya, sama dibatasi dari 0 sampai 2. Dari 0 sampai 2, areanya ini. Sekarang kita tinggal mencari luasnya dengan menggunakan integral. Ini kita hapus dulu. Luasnya sama dengan integral, batasnya dari 0 sampai 2. Dari 0 sampai 2. Fungsinya, nah yang diarsir kan di daerah ini. Di atasnya kurva kuadrat. Berarti yang 4 min X kuadrat dikurang sama yang bawahnya. Yang bawahnya kan garis lurus nih.
garis lurus berarti yang min X tambah 2. Ini kakak langsung ya, harusnya tinggal Y1 min Y2 gitu ya. Y1 nya kan ini, Y2 nya ini. Intinya yang atas kurang yang bawah ya. Nah ini kita sederhanakan dulu nih. Nah, kita sederhanakan, kita buka kurungnya ya. Kita buka kurungnya jadi integral dari 0 sampai 2. Ini kita buka kurungnya jadi 4 min X kuadrat, min ketemuin jadi plus X min 2. Seperti ini dx. Lalu 0 sampai 2 kita urutin ya, yang kuadrat kita tulis di depan X kuadrat, terus X plus X, 4 dikurang 2 jadi positif 2 dx. Nah setelah sederhana ini kita tinggal mengintegralkan saja. Integral dari min X kuadrat X pangkat 3 min 1/3 ya, plus integral dari X pangkat 2 1/X, integral dari 2 plus 2X, batasnya dari 0 sampai 2. Nah integral aljabar seperti ini nanti kakak taruh cara mengintegralkannya dari sini ke sini bagaimana, itu ada di video kakak tentang integral aljabar ya. Integral aljabar ya tinggal pangkatnya ditambah 1, lalu depannya dibagi pangkatnya yang udah ditambah 1 ya. Nah kemudian setelah selesai ini kita tinggal masukkan saja yang 2 dulu, baru masukkan yang 0 ya. Kalau kakak langsung tulisnya seperti ini, 1/3, ini kan X nya pangkat 3, masukin dulu yang 2 pangkat 3, lalu dikurang sama yang 0 pangkat 3, ditambah ini bukan 1/X ya, tapi 1/2 ya, 1/2 X kuadrat nih, X kuadrat berarti 2 kuadrat dikurang 0 kuadrat plus 2X. Ini enggak ada pangkatnya, berarti X nya itu 2 sama 0 ya, 2 dikurang 0. Tinggal kita hitung. 2 kuadrat 8, 8 kurang 0 8 ya, 8 dikali minus 1/3 jadi minus 8/3 plus ini 4 dibagi 2 jadi 2 ya, tambah 2 dikurang 0 kan 2, 2 kali 2 4, 4 tambah 2 6 ya, min 8/3 ditambah 6, 6 itu kakak bisa tulis 18/3 ya, biar sama penyebutnya. 18 bagi 3 kan 6 ya, 18/3 dikurang 8/3 jadi 10/3. Nah seperti ini caranya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh ketiga. Ini kita hapus dulu. Kita masuk ke contoh berikutnya. Bentuk seperti ini, bagaimana cara mencarinya? Pertama kita gambar dulu bentuk yang kuadrat seperti ini. Ya, gambarnya X-nya 1 sama 3 seperti ini ya. Terus sama di min 1, ininya di 3. Nah gambarnya seperti ini. Sekali lagi, kalau adik-adik belum mengerti cara menggambar bentuk kuadrat, nanti kakak taruh linknya bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat seperti yang ini. Ya, jadi di sini kakak langsung saja gambar ya. Jadi, kalau adik-adik belum mengerti cara menggambarnya, adik-adik bisa belajar di video kakak yang satunya lagi. Nanti kakak taruh di deskripsi video ini cara menggambar grafik kuadrat. Lalu yang Y sama dengan X min 1. Sudah, kalau X-nya 0 berarti Y-nya min 1 ya. Di sini kalau Y-nya yang 0 berarti X-nya 1 ya. Kalau Y-nya 0 kan
berarti X min 1, berarti X nya 1 ya, kalau Y nya 0. Nah, berarti di sini X nya 1. Nah, kemudian kita tinggal gambar garisnya, kita hubungkan. Nah, ini kita kasih nama Y1, ini Y2 gitu ya. Nah, ini areanya ya, areanya yang dibatasi oleh dua garis ini. Nah, tadi kan kita tahu kalau seperti ini bentuknya bisa pakai cara cepat ya, yang luasnya yang rumus D akar D per 6A kuadrat. Tapi sebelum kita pakai rumus cepat ini, kita pakai cara biasa dulu ya. Nanti kita juga belajar cara cepatnya, yang bentuk yang seperti ini cara cepatnya ya. Jadi pastiin adik-adik ikuti video ini sampai selesai supaya adik-adik juga tahu rumus cepatnya untuk bentuk yang seperti ini. Pertama kita pakai cara biasa dulu. Kita lihat yang di atas itu yang garis lurus, berarti integral batasnya dari 1 sampai ini sampai berapa nih? Ini kan belum ada nih ya, sampai berapa? Ini harus kita cari dulu nih sampai berapa. Cara carinya bagaimana? Cara carinya tinggal samain aja Y1 sama dengan Y2. Y1 sama dengan Y2. Y1 nya X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan Y2 nya X min 1, tinggal kita pindahin jadi min 5X plus 4 ya. Ini min pindah ke kiri jadi plus 1, 3 plus 1 jadi 4. Nah, ini kita faktorkan X min 4 sama X min 1. Nah, ini juga kalau adik-adik belum bisa memfaktorkan, nanti kakak taruh video cara memfaktorkan bentuk kuadrat di bawah deskripsi video ini. Nah, berarti kita dapat X nya 4 sama X nya 1. Berarti X nya 1 kan udah di sini, satu lagi di sini, yaitu 4 ya, titik potong antara garis ini dengan garis ini, karena ini yang kita samakan garis ini dengan garis ini ya, dua garis ini, maka titik potongnya di sini sama di sini, yaitu 1 dan 4. Nah, berarti luasnya dari 1 sampai 4. Tinggal kita lihat nih yang atas yang mana. Yang atas itu yang linear, berarti Y2 ya, Y2 kurang Y1. Yang linear X min 1 dikurang sama yang kuadrat. Yang kuadrat itu X kuadrat min 4X plus 3. Nah, ini kita sederhanakan dulu. Ini luasnya ya. Kita sederhanakan bentuknya integral dari 1 sampai 4. Ini kita buka kurungnya X min 1, kurung yang di dalamnya kita buka dulu ya. Ini min ketemu min jadi min X kuadrat, min ketemu min jadi plus 4X min 3 dx. Ini yang kuadrat kita tulis di depan, X kuadrat minus, terus ini X ditambah 4X jadi plus 5X, terus min 1 sama min 3, min 1 sama min 3 jadi positif, min 1 sama min 3 jadi positif lagi, ini min dikurang 3 ya, jadi min 4 dx. Nah, setelah ini kita tinggal integral saja. Pangkatnya 3 ditambah 1 jadi, pangkatnya 2 ditambah 1 jadi 3 ya. Ini min 1 per 3. Terus ini kurang kelihatan ya, 3. Terus ini pangkatnya bertambah 1 jadi pangkat 2, terus 5 bagi 2, 5 per 2. Ini min 4 jadi min 4X, batasnya dari 1 sampai 4. Nah, setelah ini kita tinggal masukkan saja min 1/3 X pangkat 3, masukkan yang dulu yang 4, 4 pangkat 3 dikurang 1 pangkat 3 ditambah 5 per 2, ini pangkat 2 X nya, 4 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2 dikurang 4
ini X, berarti 4 dikurang 1 ya, seperti ini. Tinggal kita hitung. 4 pangkat 3, 64 ya, 64 dikurang 1, 63. 63 dibagi 3, jadi 20 minus 21. Lalu ini plus 4 kuadrat kan 16. 16 kurang 1, 15 ya. 15. Nah, 15 kali 5, 7, 5 per 2. Dikurang 4 kurang 1 kan 3. 3 dikurang 3 dikali min 4 jadi min 12. Nah, sekarang kita hitung min 21 sama min 12 itu jadi min 33 ya, 33 plus 75 per 2. Min 33 ini kita bisa tulis min 66 per 2 biar sama penyebutnya ya, plus 75 per 2. Nah, ini sama dengan 9 per 2. Jadi ini jawabannya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan cara cepatnya ya? Bagaimana kalau kita mau menggunakan cara cepat? Cara cepat ini rumusnya luasnya sama dengan D akar D per 6A kuadrat. Dengan D-nya ini rumusnya B kuadrat min 4AC ya, B kuadrat min 4AC. Sekarang yang mana B-nya, yang mana A-nya ya? Lihat aja dari sini yang bentuk yang sudah disederhanakan nih, yang sebelum kita integral nih, bentuk kuadrat yang seperti ini. Nah, kita lihat ya, B itu yang B-nya itu yang di depan X. Jadi bentuk kuadrat itu AX kuadrat plus BX plus C. Gini ya, ini bentuk kuadrat ya. Jadi A itu yang depan X kuadrat, B itu yang depan X, C itu konstantanya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita cari D-nya dulu deh. D-nya itu B kuadrat, depan B itu depan X. 5 kuadrat min 4 AC, A-nya itu yang depan X kuadrat, minus 1 ya, kali minus 1, lalu kali C-nya minus 4. Nah, kalau kita hitung ini 25 dikurang minus 4 kali minus 4 positif 16, kali minus 1 jadi minus lagi ya, minus 16. 25 kurang 16 itu 9. Nah, D-nya 9. Luasnya tinggal kita masukkan ke rumus ini, D akar D berarti 9 akar 9 per 6 A kuadrat, A nya itu minus 1 kuadrat. Nah, ini jadi 9 kali akar 9 kan 3 per 6 kali 1. Kita bisa bagi, sama-sama bisa bagi 3 ya, bagi 3 bagi 3 2. Jadi jawabannya 9 per 2, seperti itu. Oke, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe video kakak dan share ke teman-teman yang lain. Kalau ada yang belum jelas, silahkan tulis di bawah komentar video ini. Bisa saran juga di bawah kolom komentar ini. Oke, sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Dadah.